tanggal 22 Juli 2021, di mana SMAN 1 Sumeneb merupakan salah satu sekolah yang dijadwalkan yang pertama kali untuk melaksanakan program vaksinasi virus COVID-19. Dan program vaksinasi COVID-19 ini adalah merupakan launching yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Sumeneb. Dan perlu kita pahami bersama bahwa jumlah siswa di SMA Negeri 1 Sumeneb itu mencapai 1.060. Akan tetapi yang ikut vaksin tidak sejumlah itu, mungkin bisa mencapai 50%. Hal ini karena bagi siswa yang mengikuti vaksin itu harus mendapat izin dari orang tua. Yang kedua, bagi siswa yang kondisi kesehatannya kurang fit tidak diperkenankan untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Kemudian yang ketiga, sebagian siswa SMA 1 Sumeneb itu sudah melaksanakan vaksinasi di puskesmas terdekat, sehingga jumlah 1.062 itu tidak total semuanya ikut melaksanakan vaksinasi pada tanggal sekarang. Dan kemudian selanjutnya, berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb bahwa nanti salah satu syarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, yang pertama adalah guru sudah divaksin. Yang kedua, peserta didik yang harus ikut pembelajaran tatap muka persyaratannya sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Itu sesuai dengan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb. Maka dari itu kami mengharap seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Sumeneb tidak harus mengikuti vaksinasi di SMA 1 Sumeneb, juga bisa dilaksanakan di tempat-tempat yang lain. Bahkan boleh, berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb, siswa SMA 1 Sumeneb itu mengikuti vaksinasi di sekolah lain. Itu berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb. Yang pada intinya kesimpulannya nanti pembelajaran tatap muka adalah kartu vaksin itu adalah merupakan salah satu syarat untuk diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka, termasuk gurunya. Barangkali ini Pak sekilas yang bisa saya sampaikan tentang program vaksinasi virus COVID-19 di Kabupaten Sumeneb, khususnya di SMA Negeri 1 Sumeneb. Berkaitan dengan sosialisasi kepada orang tua, Bapak, bagaimana menyampaikan program vaksinasi kepada siswa ini kepada wali murid, khususnya orang tua, sehingga dia mau dengan kerelaan untuk memberikan izin anaknya untuk divaksin? Untuk sementara ini karena kita masih PJJ, sehingga agak sulit memberikan sosialisasi tentang penguatan program vaksinasi COVID-19. Karena sementara ini kita masih berada di PPKM, sehingga siswa harus mengikuti PJJ, sehingga dalam menyampaikan sosialisasi tentang program vaksinasi memang masih belum dilaksanakan. Terus bagi siswa yang tidak ikut program vaksinasi, Pak, konsekuensinya bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya konsekuensi tidak ada, sanksi tidak ada. Namun berdasarkan aturan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb, nanti bila mana sekolah itu sudah melakukan pembelajaran tatap muka, itu persyaratannya harus telah melaksanakan vaksinasi COVID-19, baik yang pertama maupun yang kedua. Terus terhadap target, Pak, terhadap target dari sasaran vaksin, terutama dari golongan siswa, berapa persen, Pak? Apakah 100%, apakah 80%, ataupun 50%, atau kurang dari 50%, Pak? Kalau harapan dari pemerintah itu 100%, bukan harapan dari saya, harapan dari pemerintah. Tentu saya harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Ya, harapan saya mudah-mudahan semuanya peserta didik kita di SMA Negeri 1 Sumeneb itu sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Karena program vaksinasi COVID-19 itu adalah merupakan yang tujuannya itu memperkuat antibodi pada anak. Pak, berkaitan dengan persyaratan, tadi sempat disebutkan sebagai sebuah persyaratan. Berarti mereka yang sudah mengikuti vaksin, siswa yang telah divaksin, berarti dia bisa mengikuti kegiatan pembelajaran langsung di sekolah ya Pak ya? Bisa. Terus
bagi mereka yang tidak mengikuti vaksin atau tidak divaksin, berarti dia akan belajar di rumah. Apakah seperti itu, Pak? Iya, ya dilayani dengan PJJ pembelajaran jarak jauh. Yang jelas harapan pemerintah nanti pada waktu pembelajaran tatap muka, baik guru, GTK, guru dan tenaga pendidikan dan termasuk peserta didiknya harus selesai divaksin. Jadi disatukan dulu Pak, mohon maaf Pak, bisa memberikan keterangan Pak? Bisa Pak. Pak, bisa memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan vaksin di SNM 1 Sumeneb ini Pak? Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa untuk kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan kerjasama antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dari Polri maupun dari TNI. Untuk sasaran kegiatan vaksin memang sekarang sudah bergeser di
usia remaja antara 12 sampai dengan usia 18. Tujuan dilaksanakan kegiatan vaksin adalah untuk meningkatkan kekebalan komunitas. Insya Allah dengan adanya kekebalan komunitas, untuk penyebaran COVID pun juga bisa ditangani dengan baik. Saya sampaikan juga, walaupun kita sudah dilaksanakan kegiatan vaksin, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Pak, bagaimana terhadap target Pak, terutama yang tadi disampaikan bahwa dari kalangan remaja, kan kita tahu bahwa dia memilih harus ada izin dari orang tua Pak. Nanti coba kami komunikasikan lagi dengan rekan-rekan instansi terkait bagaimana untuk mekanisme selanjutnya. Tapi yang jelas kita punya juga menghimbau kepada kita semua bahwa untuk mengurangi penyebaran COVID, yaitu salah satunya adalah dengan kegiatan vaksinasi. Terima kasih. Makasih Pak. Saya gitu. Ini disiapkan untuk apa? Nah, ini sini disediakan untuk ruang observasi pasien yang sudah divaksinasi. Jadi pos vaksinasi yang mempunyai gejala seperti pusing, mual, pingin muntah, lemes, berkeringat dingin, itu di sini tempatnya. Jadi diisolasi dulu sampai keadaannya itu membaik, baru dibolehkan pulang. Seperti itu Pak. Selama ini ada kasus? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Kelanjutannya bagaimana Dok? Nah, apabila nanti ada gejala lanjutan setelah vaksinasi, di sini diobservasi, kemudian yang membaik itu bisa diperbolehkan untuk pulang. Tetapi apabila sampai di rumah terjadi hal-hal yang misalnya pusing, mual lagi, itu bisa langsung ke rumah sakit di bawah pengawasan dokter spesialis. Kemudian yang dari sini, misalnya dari setelah vaksinasi di ruangan sini tidak membaik selama 30 menit, itu bisa nanti dikonsultasikan lagi dengan pihak rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami, dengan Dinas Kesehatan. Di sini dalam hal ini RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, dan di sana memang ada dokter spesialis yang memberi pengawasan kepada pasien-pasien yang sudah diberikan vaksinasi dengan gejala-gejala setelah ada vaksinasi, ada gejala-gejala yang dirasakan tidak enak bagi pasien. Apakah semua siswa atau masyarakat umum yang sudah divaksin harus masuk ke ruangan Ya. ini? Harus? Ya, harus. Tidak harus, tapi yang ada gejala saja. Oh, yang ada gejala berarti disarankan ke ruangan ini. Kalau Ya. tidak ada gejala berarti bisa langsung pulang. Bisa langsung pulang, tapi di sana menunggu dulu 30 menit. Jadi SOP-nya itu standar operasionalnya itu harus menunggu 30 menit. Kenapa harus 30 menit? Karena kemungkinan di 30 menit pertama itu setelah vaksinasi itu ada hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan reaksi tubuhnya itu. Jadi harus nunggu dulu. Yang di sini ruang observasi yang memang sudah bergejala. Ada gejala baru dibawa ke ruangan ini. Sementara kalau tidak ada gejala di sana dulu. di sana bisa langsung pulang. Ya, bisa langsung pulang setelah 30 menit. Makasih ya Bu Dokter Ya, ya. sama-sama, Makasih Pak. semuanya Bapak Ibu ya. Sama-sama. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu siswa yang telah mengikuti kegiatan vaksin. Bisa disebutkan namanya siapa? Nama saya Abdullah Sofwan Zulkarnain, Pelajar SMA mana? belajar SMA 1 Sumeneb. Sudah ikut vaksin ya? Sudah. Sebelum ikut vaksin, persiapan apa yang dilakukan? Ya seperti sarapan pagi. Udah, itu aja. Terus kan statusnya masih siswa ya? Tadi mendapatkan surat dari sekolah ya? Pemberitahuan untuk bahwa akan dilaksanakan vaksin. Iya. Ya. Orang tuanya mengizinkan? Mengizinkan. Mengizinkan. Kalau dari adik sendiri ada kekhawatiran enggak untuk mengikuti vaksin ini? Nggak ada. Nggak ada.